Nun. Salam. Assalamualaikum Dan. Salam. Alhamdulillah. Pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Sawir arene ya. Ya Allah masih. Ya teman-teman, kita sekarang sudah ada di kandangnya Bagus Farm. Kita ketemu langsung dengan Bapak Agus Triyono yang mempunyai farm Bagus Farm Breeding dan Kontes. Siap Mas. Dari Nun Sewu Dan, dari kemarin ada yang komentar di video kami, istilahnya disuruh untuk liput kandangnya Bagus Farm. Oh ya, jadi kemungkinan sudah tidak asing lagi, sudah beberapa kali ada liputan-liputan dari teman-teman mengenai kandang Bagus Farm. Dari sini kita juga coba nanti liput lagi tentang istilahnya apa nanti istilahnya dari Bagus Farm perjalanannya seperti apa gitu. Jadi Nun Sewu Dan jenengan kenalnya ini istilahnya kandangnya di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Agus Triyono, pemilik Bagus Farm. Saya beralamat di Dusun Ngemplak, RT 2 RW 3, Baglenan, Srengat, Blitar. Nomor telepon Dan, nomor nanti telepon ada yang mau istilahnya japri-japri tentang gitu ya? dari Bagus Farm ya. Oke, nomor telepon 081 25 24 0381. Oh ya, terima kasih. Jadi itu teman-teman nomornya dari Pak Agus Triyono. Nanti kita liput bahan di kandangnya seperti apa. Kemungkinan juga ada cemple yang ada yang kelas kontes. Jadi di sini saya juga sebenarnya sudah lama nggak ke sini, juga ada kesibukan kemungkinan. Di sini saya juga akan istilahnya melihat perkembangan dari maskotnya Bagus Farm, yaitu Bagus Wijaya, Mandan ya. Bagus Wijaya. Bagus Wijaya Putra Wijaya. Dan Putra Wijaya itu dari keturunan kerandah dari Abanis Bejo Dan ya. Dari ini cucu, keturunan cucu ya. Cucu Mr. Bejo, cucu persisnya Mr. anak Bejo. Tejo. Ya. Bisa di anu Dan ya. Siap. Ya. Apa dikeluarkan? Bisa Dan. Saya ambil. Jadi teman-teman, ini adalah Bagus Wijaya Dan ya nih. Bagus Wijaya. Bagus Wijaya ini dulu pernah menjuarai di kontes spektakuler di Rampal Malang. Waktu itu kelas D Dan ya. Kelas D. Kelas D juara 2 kalau nggak salah. Juara 2. Juara 2 di kontes Rampal Malang. Terakhir spektakuler. Kontes ini Kediri. apa? Blitar. Enggak, terus di Kediri kan juara lagi. Di Kediri lagi juara 1 juara 2. Juara 2. Juara 2. Ini teman-teman. Bagus Wijaya. Terakhir di kontes Blitar kelas B. Kelas B waktu itu juara 1 Dan juara 1 di kontes kelas B. Lah setelah itu dia sedikit ada kendala racing dari kontes. Ya ini sudah pulih kembali sekarang. Dari kabarnya teman-teman yang istilahnya pecinta istilahnya dari dari istilahnya pencintanya dia, ini keadaan Bagus Wijaya sekarang ya sudah pulih normal total. Berarti ini besok Kepati berani bawa Dan Joko. Mudah-mudahan ini siap. Jadi ini sudah kalau istilahnya kita lihat dari kemarin sempat drop Dan ya. Betul. Ya wedhus sak wonge drop pisan. Jadi teman-teman kemarin kita sempat drop istilahnya dari kambingnya juga drop, sing duwe ya drop pisan. Masanya kita beli kambing ini juga tidak murah Dan ya. Belinya kita juga mahal dengan ada kendala seperti itu, ada trouble-nya sedikit. Jadi memang ya itulah kita keluh kesah dari dan waktu sakit itu ibarat orang itu lagi jatuh bener-bener lagi cinta-cinta nih Mas Api. Jadi lagi seneng-senengnya ya. Bagus di performa terbaiknya. Jadi waktu itu saya sangat berharap dari Bagus dalam arti di event-event ya. Alhamdulillah ya waktu itu sempat juga waktu ada event itu tak bawa, dia sempat jadi juaranya. Tapi jarak berapa hari, 3 hari kalau nggak salah, 3 hari itu dia ada kendala. Dan alhamdulillah dengan bantuan beberapa teman termasuk doa semuanya, siap, hari ini bisa kembali pulih normal ya. Jadi memang seperti itu teman-teman, kita istilahnya beternak kambing
era sekali geseng itu memang penuh tantangan dan butuh mental ya Dan ya. Betul. Modalnya iki ora meh dhuwit tok ya Dan ya. Lek modal dhuwit tok kabeh iso. Sing ndak iso iki mentale kadang niku. Dadi seorang peternak itu rata-rata dengan ujian-ujian seperti ini sudah drop. Sudah down kan gitu loh Dan. Tapi kalau istilahnya kita mau ikhtiar, ya terus kita mau istilahnya juga bersabar, ya insya Allah tetap ada jalannya kan gitu Dan. Betul. Ya banyak yang kemarin sempat menanyakan, loh Bagus masih hidup dah? Ya ini masalahnya saya sendiri pun waktu itu juga istilahnya sudah cara ngomongnya kemungkinan tuh nipis nih Dan. Betul. Cara ngomongnya nggak hati wes merinding misalnya gitu. Tapi ya tukunnya ini balik apa bablas. Banyak dari teman-teman kalau ada pengalaman dengan kasusnya yang sama dengan Bagus, saya tidak sungkan dan saya tidak bosan-bosannya selalu menggali informasi baik dari teman-teman medik yang praktek, dari teman-teman peternak yang punya pengalaman seperti ini. Semuanya saya gali dan saya lakukan yang sekiranya menurut saya tepat, saya lakukan. Dan alhamdulillah Bagus bisa dalam tanda kutip pulih kan gitu. Ya, kalau saya bilang mungkin masih 80% ini Mas Abi. Masih tapi kalau kelihatan badannya tak lihat antara dulu sama sekarang sudah istilahnya sudah lebih bagus. Lebih bagus Dan wes ngomongnya awake wes teles dimana sing wingi garing ya ta. Memang saya sendiri pun juga istilahnya waktu itu juga ndelok wes sabar lah wesan ibaratnya. Tapi itulah teman-teman kalau kita istilahnya mempunyai permasalahan di beternak kita jangan sungkan-sungkan itu istilahnya sharing Dan ya. Sama siapapun istilahnya kita tidak memandang dari peternak itu peternak entah peternak desa ya Dan. Kadang biasanya itu malah yang menemukan itu peternak-peternak tradisional. Jadi kita juga diimbangi dengan medis dulu seperti apa. Lah kita juga ada dari pengobatan tradisional kan seperti itu Dan ya. Jadi ini sebelum drop itu sebelumnya sudah ada pernah ngawin juga anak-anaknya Dan ya? Sudah. Ya? Jadi Bagus ini ada berapa Dan? 1, 2, 3, 4 induk. 4 induk. Ada 4 induk dan 3 diantaranya ada di sini. 3 diantaranya di sini. Ini anak pertama. Oh, anak pertama ini. Ini anak pertama. Oh, saya kasih nama Suryawijaya. Ini anak pertama dari Bagus. Gayanya persis Bapak. Tak keluarkan hampir sama panjangnya Mas Abi. Ini teman-teman, ini anak pertama dari Bagus Wijaya. Jadi ini tunggalnya 1 atau 2 Dan? Ada 2. Ada 2 ekor. Satunya di teman. Satunya diambil teman. Laku berapa Dan? Satunya Dan? Itu waktu kecil itu kan diambil 25 toh. Oh, 25 juta. Itulah teman-teman istilahnya kalau kita breeding itu suka dukanya seperti itu. Lek cempene payu. Aduh. Lek cempene payu larang marem. Nah, ini anak pertama. Anak pertama dari Bagus Wijaya. Jadi kalau kita istilahnya di sini mengamati dari tekstur pejantan sama anaknya, ini sudah rada-rada hampir mirip sekitar 75% Dan ya. Jadi kalau bicara ini sejarahnya Mas Afi. Ya. Jadi waktu itu saya jual induk yang sudah dikawin sama Bagus itu 3 ekor ke teman Mojokerto. Ya di sana salah satunya ada yang beranak 2 ekor. Oh gitu. Itu diambil teman. Ya, yang ambil Mas Budi Tamputi. Oh, saya dikasih bagian satu ini. Yang satunya di Mas Tamputi di Hudi gitu loh ceritanya. Alhamdulillah ini bisa kembali dan ya waktu itu enggak ada pikiran kalau Bagus pada akhirnya sakit dan saya bersyukur dan terima kasih kayak Mas Hudi. Artinya anak pertama kembali ke rumah bisa untuk pelapis bapaknya. Tapi dulu saya dengar-dengar juga sudah pernah ditawar mahal kambing. Saya dengar-dengar itu sudah ditawar mahal. Jangan. Kenapa dulu kok tidak dikasih? Ya, saya kalau bicara Bagus ini jenengan tahu sendirilah. Waktu pertama kali kalau tidak salah Bagus ini baru datang ya. Baru datang di rumahnya Mas Hendri Van. Kita bertiga. Saya sempat melangkai harga penawaran jenengan karena waktu itu pikiran saya cuma satu, kambing ini loh yang saya cari yang nantinya akan menjadi maskot Bagus Farm. Makanya dia saya kasih nama Bagus Wijaya. Ya ini sejarahnya seperti itu. Makanya kemarin sempat ada penawaran ya menurut saya sangat fantastis.
Ya, saya tetap kekeh tidak saya lepas. Kalaupun saya lepas mungkin keturunannya. Makanya sampai sekarang pun saya tetap kekeh dengan pendirian saya. Bagus biar tetap di kandang bagus, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi itu teman-teman, kalau kita istilahnya di sini berbicara tentang hobi dan ya. Ya. Ya, jadi kalau masalah uang itu sebetulnya kita juga butuh. Oh, sangat. Ya, sangat. Kita juga butuh uang, tapi yang namanya kita itu penghobi. Rata-rata kalau kita punya kambing bagus, memang itu juga sudah maskot di kandang kita. Kita mau melepas pun juga istilahnya masih enggan. Satu istilahnya kita mau masih untuk melestarikan dia peranakannya nanti kita di peternak-peternak yang ada di sini kan gitu dan. Jadi bukan masalah nominalnya di sini kalau itu. Mas Abi, kalau saya mungkin jenengan tahu sendiri lah. Waktu saya punya Ranu Wijaya, ya teman-teman juga semuanya panen. Ya. Saya tetap kekeh dengan pendirian saya biar Ranu di kandang. Sampai mati sampai dia saya kebumikan di sini di sebelah sini. Ya. Nah, Bagus Wijaya pun saya juga tidak ada keinginan karena kalau saya bicara itu ini chemistry. Jadi chemistry. Jadi waktu saya dapat barang sesuai dengan keinginan saya, hati itu celek gitu rasanya. Ya ini pilihan saya. Kan seperti itu. Ya. Makanya di dunia kambing itu memang asik-asik gimana gitu. Kadang menurut kita kurang asik ngeri berarti kan. jadi kadang menurut orang lain, kurang loh sebetulnya seperti ini, harga segitu. Loh jangan seperti itu. Karena yang bersangkutan itu benar-benar masuk di dalam. Jadi istilahnya itu chemistry-nya ketemu. Walaupun berapa biasanya diambil. Jadi kita tidak istilahnya memandang harganya itu berapa, kalau memang itu sudah masuk ke feeling kita. Betul. Berapapun kalau memang itu kita suka, kita beli kan. Betul. Masalah karena nanti, ini kesenangan. Masalah nanti orang mengatakan, ini kemahalan, ini barang kurang bagus. Tapi kan kita ini kan tidak bisa dibohongin di situ dan. Betul. Jadi, dan saya pastikan Mas Abi, kalau ini non sewu, kalau kita nyari barang, istilahnya nyari kambing, itu hanya karena bukan karena keinginan kita, bukan karena dari hati. Nanti ada perubahan sedikit, dia pasti akan goyang. Apalagi non sewu, wadus koyok ini kok dituku. Tapi kalau sudah nyampe ke hati Mas, dia akan berjuang untuk bagaimana kambing ini akan keluar performanya. Dia dengan hati loh. Ya. Kadang orang merawat kambing kan seperti ini. Kambingnya dirawat cuma sedemikian rupa. Tapi mohon maaf, tidak seperti itu juga. Jadi kita ngerawatnya dengan perasaan, dengan hati. Kowe ndak seneng iki nyuwunmu boleh. Nah, kita kasih dan sebagainya. Dan akhirnya nanti kambing pasti akan jadi bagus. Seperti itu menurut saya loh ya. Jadi itulah teman-teman, kita istilahnya setiap video saya yang saya up di media. Jadi kalau memang kita urusannya dengan kambing etawa, itu memang kita ngerawat itu dengan hati dan dengan hati. Kalau masalah perasaan. Kita merawat kambing itu istilahnya apa adanya lah istilahnya. Syukur lemoknya gampang. Iya. Tapi istilahnya kalau kita itu tidak punya sambung rasa, ngomong iki ilmu ki ya enggak bisa. Tapi mau pengen wedhus nek iso sambung rasa. Dia itu punya istilahnya, dia itu punya perasaan. Ya toh, dia punya otak. Cuman bilang orangnya enggak ngutek tapi dia perasaan dan dia punya insting. Dia punya insting. Jadi seperti Bagus ini saya lagi ngerawat yang lain gitu. Dia enggak saya dulukan, mesti dia kayak nendang-nendang gitu. Bisa dibuktikan gitu loh. Jadi memang dia saya spesialkan memang. Ya, itu teman-teman istilahnya kalau kita merawat kambing dengan sepenuh hati. Jadi kita rawat dengan tulus, ikhlas dari insya Allah nanti dari dianya itu juga mendoakan kepada juragane kan gitu dan jadi dia akan memberikan nanti istilahnya hal yang terbaik untuk juragane kan gitu kan. Jadi baik seperti tapi lek ngomongnya ilmu rasa iki dhuwur wis antene kan. Iya. Dan ini anak yang sebelum sakit, saya ada kontes itu sekitar 3 hari sebelum kontes. Ini anak yang terakhir sebelum sakit. Jantan. Jantan juga. Saya keluarkan. Ini teman-teman. Jadi di sini anakannya dari Bagus Wijaya, ini cucu dari Mr. Bejo. Ini di sini sudah di kandang masih ada sisana yang sudah besar. Ya ada 3 ekor kan ya? 3 ekor. 3 ekor. Yang satu betina. Oh, satu ini betina. Nah, ini adalah dari anaknya Bagus Wijaya.
Yang satu betina itu. Tapi kalau amatanku malah wedhuse karo sing iki apik iki ndak malah. Walaupun pola warnanya enggak ngomongnya favorit loh ya. Bukan warna favorit maksudnya kan, tapi dari segi postur, ekor, terus telinga, terus pasung di sini menonjol. Iya, betul. Jadi ini dari istilahnya buyut ini, buyut bejo berarti Ustaz. Buyut bejo. Jadi ini buyut Mister Bejo dari Abah Hanis. Telinganya kalau ini sama pejantannya, sama bapak yang masih bagusan ini. Udah bagus ini. Jadi ini bener-bener kalau yang bagus agak rada kaku sedikit dan ya. Tapi kalau ini anakannya udah lentur, lebar, gepak. Motif labas tetap ada di sini. Dan bulunya bagus itu kan rada kasar. Ya, ini sudah halus. Ini indukannya dari? Indukannya dari temen, ya enggak tahu. Ini sopo-sopo enggak ngerti berarti? Ya ada kemungkinannya tetap dilabas. Oh gitu, ya. Jadi inilah teman-teman istilahnya sekarang keadaan Bagus Wijaya sudah full performnya, sudah istilahnya mah pulih 100% kan ya? Dan ya Mas. Ini yang terakhir sudah isi lagi berapa di sini? Ini masih saya coba 1 ekor aja. Ini sama Ayu. Mau sama Ayu Wijaya. Sama Ayu Wijaya. Nah, bagus nanti, sama Ayu, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dari situ kambing semua dor kabeh sesuk ngono anak dor iki sapa sing inden garean ngono. Iya, udah. Terus selain ini berarti masih ada jantan lagi di kandang dan ya? Ada satu. Tinggalannya ini tinggalan dari Ranu Wijaya dan insya Allah mohon doanya Mas Afiq. Itu juga warisan dari jenengan. Kalau kita bicara flashback ke belakang, Ranu Wijaya itu tetap jenengan yang berjasa bisa bisa akhirnya menjadi maskot Bagus Farm. Dan pakan lele lah ngomong. Pakan lele katanya Mas. Siapa itu? Joko Klembret. Joko Klembret. Dan saya masih tetap nyimpen keturunannya Ranu Wijaya 1. Ini asli anaknya. Ini teman-teman. Tapi kondisinya ini sudah melet. Nah ini teman-teman. Jadi ini turunan yang ada di sini yang dipertahankan oleh Bapak Agus Triyono. Kita istilahnya mengambil dari jantan ini memang sekupnya buat breeding mengarah ke seni. Jadi memang dia pasung paling ekstrim. Nah, pasung ini pasung lebih ekstrim lagi. Untuk dagu tebel, telinga juga bagus. Cuman ini kambingnya kalau melihat seperti ini bukan kambing ke kontes kan gitu ya. Tapi ini untuk mencetak kambing-kambing kontes. Ya. Anakannya ini yang sudah kontes ada dan ya? Ada. Kemarin kayaknya masuk di 3 besar atau 5 besar kemarin. Yang gimana? Jantan, yang di Kediri. Yang di Kediri aku enggak datang ya. Oh, enggak datang. Terus ini ada cempe bagus ini. Ini anaknya Gendit. Oh, ini anaknya dari ini. Nah, ini teman-teman dari hasil ini silangannya. Ini namanya siapa Dan? John Ke. Ini Gendit Putra Wijaya. Gendit Putra Wijaya. Ini anakannya John Ke. John Kennedy. Nah, dari kita belajar mengamati kambing lagi di sini teman-teman. Jadi dari video ini kita belajar mengamati cempe dengan pejantannya seperti ini. Induknya dari mana? Induknya ini saya dapat dari Mas Sukardi. Sukardi Tulungagung. Ya. Itu informasinya itu cucu dari Selo Jagat. Oh, cucu dari Selo. Cucu Selo Jagat. Sementara Kendit ini induknya kan juga punya dari Jagat. Kan gitu toh. Iya, jadi ini kental banget. Ada Jagat, ada Ranunya. Jadi lebih banyak ke Jagat menurutku Mas ini. Jadi ki yo masuknya ya cek kerandah ku barang. Teman-teman kalau ini kita lihat kambing seperti ini ya. Jadi kita baca kambing ini kalau saya sudah mendekati 90% sudah bagus semua. Jadi untuk cuman pola warna dan ya. Jadi pola warna yang seperti ini nanti biasanya kalau sudah nanti kambing ini di kelas C atau kelas B ketutup. Ini hitam ini ketutup nanti. Seperti Jagat dulu memang belakangnya ini memang hitam Jagat dulu. Jadi kalau sudah besar ini ketutup dengan putih. Nanti akhirnya juga sudah membentuk pola seni yang bagus. Jadi ini cuman kalau kita ngomong untuk kelas seperti ini di kontesan kira-kira ya masih masuknya di angka 10 besar dan Tapi kalau kita nominasi di angka 5 besar 3 besar belum, karena
ini masih polanya masih seperti ini. Tapi kalau ekornya nanti kemungkinan sama pejantan masih bagus ini Dan ya. Ya. Tapi kalau postur kayaknya kayak pejantan. Aku malah punya sedikit harapan besar. Jadi dari anakan-anakan kendit ini terlepas warna, ya. Ini kambing ini lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya menurut saya. Mas. Ayo, saya amati kan yang kemarin ada sini dua Dan ya. Sini dua kan kemarin kan pasung istimewa. Tapi betul. Badannya kurang. kurang. Sama telinga Dan ya. Nah, ini kalau sudah masuk tak ini, keluar, yuk. Ini sudah masuk semua. Oke. Nah, ini teman-teman istilahnya kalau istilahnya kita nanti mengamati cempe ini jadinya besar seperti apa, jadi kita cukup lihat pejantannya. Aku nggak usah rubah bono ya apa. Saya sudah menganalisa dari pejantannya saja. Jadi ini sudah kelihatan kalau tekstur panjang badannya nanti ini sudah memenuhi kriteria untuk kontes sekarang Dan. Jadi sekarang memang yang dicari badannya panjang. Atletis, bagus. Ekor oke, bulunya juga oke, pasung juga nanti ini terjadinya nanti mesti blur nyatem. Lagi aku mesti blur nyatem Dan. Tidak mungkin ada pendrosor. Telinga istimewa dibandingkan bapak malahan. Oh iya Dan. Nah, jadi dia punya lentur simetris luar dalam. Terus, panjang dan lebarnya juga ideal. Lek menurut saya loh Mas. Tapi ya itu Dan, kalau iki ya kudu rada sabar sih ngerawat. Yang jelas ya digawa kontes ning ciri-cirian ndak mlebu ya Dan. Lebune memang pomo iki dimaksimalnya di angka 10 besar paling tidak ya kita sadar diri selain kekontesan itu kambing sekarang memang juga luar biasa Dan ya. Saya itu seperti ini sekarang Mas Safi. Gimana? Jadi di kontes, di event. Jadi saya berangkat kontes. Selain misinya, memang misinya kita kontes itu silaturahmi ya, silaturahmi. Benar. Tapi kambing ini nanti saya berangkat itu sebagai penonton atau sebagai peserta. Ya. Pada saat saya pengen jadi peserta, bukan saya yang pengen berangkat, tapi kambingnya yang ngajak berangkat. Oh gitu. Ya iya dong. Oh, berarti sosok kudu budal yang dari mati. Nah itu gini. Ya jadi kambingnya itu memang bener-bener satu siap. Ya. Jadi kalau kambing itu siap, bukan hanya bagus loh ya. Tapi kalau performanya tidak keluar, ya kambing ini tidak akan menunjukkan aura yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau kita kontes, yuklah kita rada-rada ini dikit. Kontes itu kan bahasanya orang Blitar itu bijek nih wedus. Iya, sama kita latihan perform wedus kita seperti apa? Satu bijek nih kambing kuki seperti apa sih? Di kelas yang sama kira-kira kekurangannya di mana? Kalaupun punya kelebihan kira-kira ini menjadi poin apa tidak kan seperti itu Mas? Iya benar. Nah perkara nanti juara itu bonus itu bonus seperti itu. Nah kalau kita tidak pernah bawa kambing ke event kita kan tidak tahu kekurangan dan kelebihan kambing kita. Benar. Nah akhirnya kambingku apik dewe. Nah, gitu. Itulah teman-teman. Jadi kalau kita istilahnya ke kontes kita sama seperti Pak Agus Triyono. Kita ke kontes itu memang juara itu memang juga istilahnya kita uber Dan ya. Betul. Bisa wedusku juara, tapi kita juga sadar diri kambing kita itu posisinya seperti apa. Tapi yang jelas niat kita itu untuk kontes adalah silaturahmi, ketemu peternak-peternak yang di luar sana. Kita juga membangun relasi-relasi. Kemungkinan nanti ada kebutuhan kita butuh silang induk atau jantan kan gitu Dan ya. Terus ketiganya istilahnya kita melihat perform kambing ini di kontesan seperti apa. Masalahnya kambing itu kalau belum kita bawa ke kalangan kita tidak tahu. Dipertemukan dengan di kelasnya. Iya di kelasnya kita tidak tahu perform kambing. Makanya saya sendiri pun membawa kontes itu nggak olah nomor juga masalah bagiku. Cuman kita tahu posisi kambing kita. Oh performnya wedusku kurang apik. Masa sih lekas layak untuk di apa istilahnya layak untuk dirawat lebih lagi kan gitu. Kita istilahnya membuat kita semangat lagi untuk merawat bahan gitu. Seperti ini istilahnya kalau kita bawa kontes untuk sekarang saya sendiri pun mengamati untuk dinominasi di 5 besar kalau skala regional itu masih berat. Tapi kalau ini dirawat benar nanti istilahnya di kelas C atau kelas B ini kemungkinan nanti bisa juga istilahnya dapat nominasi. Maksudnya apa? Dimaksimalnya wani ya. Iya, masalahnya kan pola warna ini nanti terbentuknya setelah besar. Jadi seperti kita lihat Mr. Bejo Dan ya. Mr. Bejo itu dari awal kalau kita bawa
amati ke kontes, kekurangannya kan di pola warna sebetulnya. Betul, waktu itu. Tapi setelah besar kelas B, pola warna yang dulunya nggak kurang beraturan akan menjadi indah, kan gitu Dan ya. Muncul kerenge. Muncul kerenge, muncul aurane, sing warnane wingi negek cilik kayak kurang, akhirnya menjadi indah. Seperti cempe itu tadi, kalau nanti kita rawat seperti sudah kelas B, yang jelas rewo sudah tumbuh, terus pasung sudah bentuk, telinga sudah agak bentuk. Masalah apa? Kambing ini kan untuk dari 12 parameter kan kita cuman di pola warna kan gitu ya teman-teman. Jadi kita ngamati cempe, ngamati kambing dari sini. Jadi kemungkinan nanti ini misalnya dilepas atau enggak dari Pak Agus saya tidak kurang tahu. Tapi kalau teman-teman istilahnya minat sama barang yang ada di sini, nanti bisa langsung hubungi langsung Pak Agus aja. Jangan hubungi saya. Masalah kalau saya nanti dihubungi mesti minta uang rokok. Dan saya minta doanya Mas Afi. Jadi saya punya feeling kuat dalam arti saya mengkolaborasikan luri dari Bagus Farm, iya toh, dari Kendit ini dari Ranu Wijayanya. Dari Bagus ini saya ambil dari Mr. Bejonya, ke atasnya lagi kan juga Labas kan, seperti itu. Benar. Jadi hari ini yang saya lakukan, anakan Bagus yang betina itu saya silangkan, saya perkawinan dengan si Kendit. Oh berarti kalau ini hasil breedingnya itu keluar perempuan belum keluar dulu. Belum keluar dulu. Tapi kalau jantan bisa di anaknya Bagus yang perempuan dikawin sama si Kendit. Karena Bagus saya masih pilih-pilih. Ya. Nah, akhirnya yang saya pakai pejantan itu kan anaknya. Oh, gitu. Anaknya Kendit betina itu dikawin sama Suryo, anaknya Bagus. Oh. Dan hari ini terjadi, itu ada beberapa ekor sudah. Dan saya mohon doanya mudah-mudahan dari kekurangan dan kelebihan antara Bagus dan Kendit ini nanti bisa saling melengkapi. Amin. Tapi kita delok-delok kandang sama muda gede dan jadi lek biyen ku kandangnya mek sakmene, tapi kandang sakmene ki mbiyen iki wis apik ketimbangane kandang sing biyen. Betul. Jadi perjalanan itu istilahnya kita itu menjadi peternak etawa itu tidak instan dan ya butuh perjuangan yang luar biasa. Apa sih Mas yang hari ini bisa dinikmati dengan instan? Mie instan aja butuh merebus air kan gitu. Iya loh. Jadi kalau bicara sejarah ya, jadi kan tahu banget saya kan gitu. Iya. Jadi kambing ini memang waktu itu saya jadikan istilahnya bukan second business atau usaha sampingan, bukan, tapi lebih kepada hobi seperti itu. Saya waktu itu masih aktif di dunia marketing, di obat-obatan hewan, waktu juga sangat terbatas seperti itu. Nah, berjalannya waktu dari hanya sekedar hobi kok kambing ini kok ada nilai ekonomisnya kan gitu. Iya. Saya coba kembangkan dari kandang hanya 4 petak ya waktu itu 4 kotak di timur sini 4 kotak bertahap. Akhirnya tapi junggup kan dan ya pastilah ya Mas, karena waktu itu enggak seperti sekarang Mas. Ya, nah kayak tayangan hari ini itu sebetulnya suatu pendidikan yang luar biasa, suatu pendidikan yang luar biasa, ilmu yang sangat bagus buat peternak, istilahnya orang yang mau terjun di dunia kambing. Karena kalau dulu enggak seperti itu, kita datang aja disapa aja enggak, apalagi mau belajar nanti dulu kan gitu. Nah, sekarang kita sekarang lebih terbuka saya rasa. Iya, benar. Dan alhamdulillah saya mulai terpupuk adanya orang pelihara berkelanjutan itu pasti tidak hanya karena senang, tapi juga ada karena nilai ekonomisnya. Terus pengen ngomong oleh badi ngono lah Mas. Kan seperti itu. Kamu tak rasa-rasanya badine ya wis akeh. Nanti dulu sampai di situ saya buat kandang ini. Waktu itu saya pikir udahlah, saya pelihara ini saya pengennya yang bagus saja kan gitu. Ternyata berjalannya waktu banyak permintaan dari teman-teman. Kan gitu. Jadi berarti saya kan harus menyediakan tempat tertentu yang ini nanti bisa dinikmati atau teman-teman bisa ambil dari sini. Jadi kandang yang di depan ini cenderung kesenangan saya. Nah, saya bikin kandang lagi. Itu yang lebih besar lagi loh. Di belakang itu yang nantinya memang saya siapkan untuk teman-teman. Teman-teman yang istilahnya mau mengadopsi dari hasil turunannya breeding sini gitu. Jadi itulah teman-teman istilahnya kalau kita bermain di dunia etawa.
jangan istilahnya kita itu berpikiran sesuk adore ning ndi ya. Salah. Salah. Jadi nun sewu, kita istilahnya memilih bahan dulu yang tepat. Ya. Kita pakai maskot. Nah, kambing ini dari kalau ngomongnya kambing wedhus lanang ki sak pirang-pirang dan ya. Betul. Tapi semua mempunyai fan dewe-dewe. Betul. Jadi istilahnya orang yang ngefan dengan kambing ini tak suruh beli punya saya, ya ndak gelem. Ndak mau. Betul. Nah itulah teman-teman, kalau kita bermain di kambing seperti itu. Jadi semua itu mempunyai fan sendiri-sendiri, mempunyai peminat sendiri-sendiri. Jadi jangan istilahnya kita berkecil hati. Aku ngedus ngedol nanti. Tapi kalau istilahnya kita sudah fokus ke kambing, istilahnya maskot kita sudah jadi, pemilihan bibit sudah benar. Nah anak-anakannya nanti kita nggak usah repot-repot ngedori neng di, sebetulnya kan gitu. Jadi kalau kita istilahnya sudah punya nama, ya itulah keuntungan kita istilahnya ikut ke kontes dan ya. Jadi ke kontes itu seperti itu. Jadi kalau sekarang ini Bagus Wijaya juga sudah punya nama di kalangan kancah kontes, yang itu dari dia itu sudah ada peminat masing-masing. Betul. Dari dia mau ngambil keturunan dari ini sudah ada. Istilahnya dari peminatnya dia, terus tak kasih barang, tak jojo tuh wedhusnya kae. Ala ya ndak gelem dan iku dan. Itu sudah terjadi, memang seperti itu, memang penghobi ya toh dan. Jadi semua itu enggak bisa istilahnya kita ngomongnya wedhus kayak iki elek wedhus kayak apik. Semua mempunyai peminat masing-masing kan gitu dan ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi seperti itu teman-teman. Jadi kita enggak usah kecil hati. Nah terus istilahnya gini dan, istilahnya dari sini kan kita membuat konten seperti ini, yang jelas kan kita juga mengedukasi kepada para peternak-peternak yang akan memulai di bidang breeding kambing etawa. Yang kedua istilahnya yang sudah membreeding kambing etawa. Yang ketiganya istilahnya memupuk rasa percaya diri untuk para peternak gitu kan. Jadi kan nun sewu, basic jenengan kan bukannya di sini. Jadi kan sedikit jenengan tadi jenengan ulas perjalanan jenengan istilahnya dari nol kambing etawa. Cara menimbun cara mlaku yo seok-seok yo wis ndelosor-ndelosor taker ibaratane wis moh arep ngingu wedhus. Masih kelingan aku. Loh, yang nolong itu juga sampean loh. Itu karena saya sampean kasih Ranu Wijaya. Dan itulah awal kebangkitan saya. Waktu itu saya udah hampir tidak pelihara. Wis moh wedhus ya, dari situ pelan. Apakah enak? Enggak juga. Memang ya di sinilah prosesnya memang harus kita benar-benar nikmati. Memang tidak mudah, tapi pada waktunya kita akan menikmati semuanya. Ya betul teman-teman. Jadi memang kesabaran juga perlu di sini. Jadi kan Pak Agus Triyono itu dulu sudah waktu pertama lekas ngingu wedhus yen nibotangi. Jadi lek ngomongnya pemula saiki kepaten wedhus siji utawa kapusan wedhus siji Ngresul aja kalah karo Pak Ndane. Pak Ndane udah sak kandang kira ngedidol rugi kabeh kira-kira. Urung nek sing mati. Babon kaya manak mati. Waktu seperti ini. Jadi itulah prosesnya kita istilahnya aja ndelok saiki. Saiki kandangnya Pak Agus segede magrong-magrong. Lah mbiyen kandangnya pring pertama dan ya. Pertama pring. Nek kidul iki mek 3 kotak. Terus gawe reng gawene petang kotak iku kandangnya Ranu. God best. Jadi perjalanan seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya untuk jenengan Pak Dan nun sewu, kesan dan pesan untuk istilahnya peternak pemula itu seperti apa dari pengalaman jenengan di dunia breeding dan trading. Di sini kan jenengan melakukan setelah istilahnya saya sendiri pun dulu memang juga sama sini istilahnya kita ada hubungan terus dan cuman sekarang kan Pak Agus sendiri kan sudah menggeluti di dunia breeding dan trading. Masalah apa? Dari farm ini sudah ada istilahnya untuk peminat masing-masing kan. Betul. Jadi kiat-kiat jenengan untuk para pemula, para pelaku seni seperti apa Anda? Terima kasih Mas. Jadi kalau saya boleh berbagi kita berbagi saja. Berbagi. Jadi poinnya yang pertama, kalau kita mau pelihara kambing, khususnya kambing seni ini, satu mantapkan dulu. Mantapkan dulu. Itu yang pertama, mantapkan dulu. Terus yang kedua, gali pengalaman, gali pembelajarannya, bagaimana sih sebetulnya pelihara kambing PE itu. Apa sih yang kira-kira perlu saya lakukan? Kambing yang seperti apa sih yang harus saya pelihara? Kan gitu. Jadi pada saat kita pelihara ini, kita nanti tidak akan salah alamat gitu loh. Tidak akan salah. Loh, aku maunya kan seperti ini. Jadi yang pertama dulu berarti ya. Yang pertama satu, mantapkan pikiran dulu.
aku mau pelihara kambing PE. Yang kedua, pelajari. Ya, pelajari ini kalau kita ulas nanti sampai malam. Iya, iya. Nah, arahnya belajar dulu. Nanti. Yang ketiga, you harus terjun. Harus beli kambing. Dari situ kamu akan dapat ilmunya. Jadi romongan tok ndak dadi. Ya, aku sering ngewedus. Nanti aku sering ngewedus. Ndak bakal jadi. Oh gitu Dan, ya benar. Di sini nanti yang terakhir, Mas. Carilah mentor yang benar. Ya. Artinya kamu tidak cukup pelihara kambing PE itu cuma dikasih makan, dikasih minum, dimandikan. Ndak cukup seperti itu. Butuh mentor untuk itu semuanya. Pengalaman yang sudah ada yang bisa istilahnya sampai hari ini aku sih belajar nih sampean. Kan seperti kita sama-sama belajar. Nah, gitu loh. Jadi satu, mantapkan pikiran. Ya. Aku mau pelihara kambing nih. Kedua, mau belajar. Yang ketiga, kamu harus benar-benar terjun di sini. Walaupun dengan tanda kutip kambing grade yang kata anak grade ele-ele enggak popo. Untuk standar ekonomis belajar. Pada saat kamu sudah pelihara itu, kamu akan punya keinginan yang kuat untuk belajar. Untuk memperbaiki semuanya. Lola aku langsung tuku wedhus kontes. Nek saya malah jangan. Kasihan kambing kontesnya nanti rusak. Benar. Jadi rusak, belajar dulu. Punah, kalau kan gitu, ini nanti bibit unggul akan jadi masalah gitu. Iya, benar. Padahal kita bikin cempe kayak gini aja susah minta ampun. 10 induk 1 jantan belum tentu keluar. Ya, bener, kan gitu. Ya. Jadi belajar dulu lah di situ. Kalau kira-kira kita sudah sedikit mulai ada pemahaman, ayo ditingkatkan, upgrade ilmunya, juga upgrade barangnya. Insya Allah akan berhasil. Siap. Ini menurut saya seperti itu, Mas Abi. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Ya, amin. Seperti itu. Jadi kan istilahnya kita datang ke sini juga atas permintaan dari komentar di media YouTube saya, jadi kan juga bisa mengambil sisi positifnya dari jenengan itu beternak kambing itu seperti apa, prosesnya seperti apa, juga terjadi sekarang seperti apa. Istilahnya kita bisa lihat ke sana Dan. Monggo, silakan. Ayo teman-teman kita lihat barangnya Pak Agus Triyono Bagus, Pak. Jadi di sini istilahnya juga menyediakan bibitan dari kawinan pejantannya di sini. Jadi dari kelas standar sampai kelas menengah. Nah, ini si cantik Ayu Wijaya. Tak simpen deh gini, Pak. Ini kenang-kenangannya Jagat Satrio. Jadi anak Jagat Satrio di sini cuma tinggal ini tok. Tinggal ini, betul. Jadi anak Jagat Satrio yang perempuan yang bisa juara terus dia cuma ini tok. 8 kali loh. Lah iya, maksudnya liyane kan ndak ono, Mbak. Sing iso juara ya wedhus tinggi kene iki tok, sing wedok sing lanang oke. Tapi memang anak Jagat Satrio itu kalau lahir perempuan memang jarang yang istilahnya di kancah kontes. Tapi di sini di rumahnya Pak Agus dulu itu ngawinkan Jagat Satrio dengan induk dari Pak Mulyani Dan ya. Iya, Pak Mulyani. Juragan Kupeng keluar 2 ekor, 1 ini jantan. Keluar induk, 1 jantan. Jantannya tak bawa di Gunung Kawi itu yang paling bagus di betinanya. Jadi ini tinggalan Jagat Satrio. Kan ini Dan, ini anak kendit. Betinanya ini anak ragasa. Oh, anak ragasa. Tak kawinkan sama Suryo. Jadi ini sudah membawa darah kendit, sudah membawa darah bagus. Oh, nantinya. Gitu. Ini dilepas atau dipertahankan dulu Dan ini? Kayaknya ini saya pertahankan dulu, Mas. Jadi saya pengen tahu cross persilangan yang saya tampilkan di depan tadi antara genetiknya kendit dan bagus itu seperti apa, nanti isinya ada di sini. Nah, terus iki Dan kok kaya motif Ranu Wijaya mbiyen Dan iki. Iki tak maksudin ndase kan motif Ranu. Ya, ini anaknya Ayu. Oh, iki anak Ayu. Dengan si kendit. Oh, anaknya Ayu karo sama si kendit. Kendit itu berarti kan anak Ranu. Anak Ranu. Nah, kepalanya Ranu ada di sini. Iya. Jadi dulu kepala Ranu Wijaya itu ya, seperti ini. Tapi kalau kecilnya Ranu Wijaya itu lele pelocor. Cuman biasa. Nah, itulah teman-teman istilahnya kita itu pembreeding istilahnya acuannya itu tidak bisa istilahnya dihitung Dan ya. Betul. Istilahnya udah syarat jadi anak enggak mungkin. Ya, saya itu kan gini, Mas. Breeding itu bagaimana breeding yang berhasil itu bukan menganaknya anak yang banyak, bukan loh. Begitu, Dan. Jadi breeding yang berhasil, seorang pembreeding, seorang peternak yang berhasil itu
bila mana dia bisa menghasilkan anakan yang jauh lebih bagus, gitu aja dibandingkan bapak dan induknya. Itu berarti dia breedingnya sudah berhasil. Tapi kalau nganakkan jumlah banyak, ya pokok akeh ya akeh. Gampang Pak itu anak bagaimana caranya jantan ini kelebihannya pejantan dan kelebihan betina itu bisa muncul menjadi satu kesatuan dari dari anak. Kan seperti itu. Itu jadi, yang ada dalam pikiran saya. Nanti disilangkan dengan Bagus. Ini dengan Bagus atau dengan Suryo. Suryo itu anaknya gitu. Bagus. Ya. Kalau yang tadi. Ini Dan, ini darah-darah. Ini kalau ini Mas. Sama lebokne, Pak. Sama lebokne. Minum ngemiing kowe. Ora usah dimisik. Popong. Mangani. Jadi teman-teman sekarang kandangnya wis luweh gede meneh. Luweh luas lagi. Jadi kalau kita lihat dari sini berarti Pak Agus sih ngomongnya dolanane tawa ya wis iso dirasane tenan berarti. Ini kandang ini nggak cukup duit 1 juta lagi. Dan ini hanya saya jualkan cempe loh Mas. Iki yo. Aku adol cempe bolak-balik ora dadi kandang piye Dan. Ini hanya jualkan cempe dan ini saya juga sediakan yang ekonomis. Ini kelas ekonomis sudah kawinan dari pejantan sini gitu Dan ya. Ya, jadi kayak gini ini postur udah bagus, sudah cuman kurangnya di kepala. Ya nanti saya kawinkan dengan si kendit. Itu nanti harapannya bisa lebih baik. Ya, jadi gini loh Mas. Kadang saya itu kan di luaran sana banyak yang bilang, "Wah, Bagus Farm iki lek dodol larang-larang." Ya. Kan gitu. Ya, saya akan jual dengan harga mahal kalau memang materinya itu juga memang mumpuni. Tapi kalau barangnya ndak mumpuni, masa mau saya jual dengan harga mahal? Makanya di sini kandang belakang ini nanti akan menjadi display, menjadi tempat di mana di situ harapan saya peternak datang ke sini itu niatnya beli kambing, pulang bawa kambing. Oh, dari istilahnya kita grid, harga mahal ada, harga sedang ada, harga ekonomis ada. Masuk. Jadi istilahnya marketnya juga luar biasa. Sing ngemare ya sopo ya. Ya kene cangkruk nang gone Petung Farm ke ya ora mek meneng wae ya sekolah loh Mas. Sekolah ya. Ya artinya gini Mas Api, ya saya pengen semuanya dalam arti peternak yang masih memulai atau mungkin pengen materi dari Bagus Farm yang dengan nominal ringan pun bisa dapat. Jadi suatu misal aku Pak pengen keturunannya kendit tapi budget danaku sekian. Saya harus sediakan itu. Jadi kita istilahnya melihat dari budget peternak itu berapa. Jadi kita tidak memaksakan boleh tuku ning kandangku kudu duit disamenin. Oh, tidak. Tapi memang kadang-kadang ini gini Dan. Rata-rata ki lek wong ngomong ning njaba. Oh lek moro ning kandange kono ora ndek sakmene ndak kita ora barang. Lah itu terjadi di Bagus Farm. Jadi Bagus Farm itu harga waktu itu memang kandang saya kan cuma di depan itu. Jumlahnya juga ndak banyak. Memang itu kesenangan saya kan gitu. Nah, tapi ternyata semakin ke sini, Pak, mbok wonten sing kira-kira terjangkau. Lho, terjangkau kira go piro to? Kan gitu. Oh, oke lah. Ya oke lah. Aku nek duwe rezeki, aku tak gawe kandang. Ya, aku gawe ngene iki yo bangga sampean lho, Mas. Aku wis ping piro dan berapa kali aku mbok cuci nggae rinso sekilo sak liter. Ya akhirnya ini yang saya wujudkan ya toh. Ya harapan saya walaupun aku ndak ngejar sampean paling tidak ngintil mburi lah. Kan gitu. Aku tak ngintil mburi sampean. Jadi ya alhamdulillah Mas Api ya, saya sendiri pun istilahnya nyurung sama ini kan supaya istilahnya kita itu misalnya peternak itu lebih maju lagi kan itu Dan. Jadi dari ngomongnya itu kan kita ambil segi positifnya. Dan saya gini Mas, mungkin saya masih bisa mempertahankan dengan kandang lama saya. Dengan sedemikian rupa saya bisa lah kan seperti itu. Tapi ternyata kalau saya hanya bertahan dengan kandang depan, berarti pelihara PE itu tidak ada progres dong. Tidak ada perkembangan. Saya juga harus berikan suatu bukti bahwa pelihara kambing PE itu memang ada segi. Memang ada nilai plusnya dalam arti memang ada rezekinya di situ. Nyatanya aku gaya kandang meneh kan seperti itu. Dan terbukti ini hanya saya jualkan cempe kok. Ya, aku ada cempe bolak-balik tapi ada di kandang. Lah sampean kan jual cempe kan dari perdagangan, dari kulaan. Nek saya lebih banyak dari
Saya beli itu kan doro-doro. Nah, kan itu teman-teman. Itu mesti dari kandang sini. Yang perlu diperhatikan itu dari pengalaman Pak Agus Triyono itu kan istilahnya berkembang dengan sendirinya. Jadi kita membuat seperti ini istilahnya nggak ngerogoh desa dan ya. Ya kira-kira sudah ada 5 tahunan ya. Saya upgrade materi, saya bikin kandang itu bener-bener dari kandang. Dari hasil kandang, dari hasil kandang. Masalahnya cara ngomongnya bibit kawit mbiyen ya kok wedhus kan ya. Ya dari kambing. Nah itu. Dan itu rumah itu gentengnya itu juga dari 1 kambing. Kalingan aku lek kowe Ya mohon maaf ini hanya aja guyonan, tapi benar kalau kita pelihara kambing dengan sepenuh hati, kita juga niati dengan baik. Bahkan orang Jawa dulu punya pitutur rojo koyo. Jadi nek ngoleh mung ngrumat iki kaya raja bakal maneh kaya kan seperti itu. Dan ya lebih tepatnya bahasanya apa? Tapi jelas kalau kita pelihara kambing, ternak rojo koyo itu kambing, sapi itu kan rojo koyo. Dengan baik, dengan tulus, insya Allah bahkan memberi rezeki. Nek menurut saya seperti itu. Nah, itulah teman-teman istilahnya dari pengalaman dari Pak Agus Triyono yang punya Bagus Farm. Jadi memang kalau kita istilahnya mempunyai niat tulus, cita-cita yang istilahnya mungkin lebih kedepannya lagi lebih baik, istilahnya kalau kita memang benar-benar ini kita lakukan, yang jelas mesti terwujud dan ya, masalah keyakinan itu mendasari kita untuk sukses untuk maju kan gitu. Jadi kalau kita istilahnya melihat dari sini perjalanan seorang Bagus Wijaya, Bagus Farm. Jadi dari kandang dulu cuman kandang pring mengisi 3 kotak waktu itu aku sik kelingan. Niku pun dislempetne ning pojokan omah. Iya. Lah terus gawe kandang meneh kayu reng sing sak driji-driji. Kuwi pun biyen materine ya wis cara ngomongnya dodol cemple ya wis jaman semono ya wis larang-larang aku nuku ya 10 juta, 20 juta. Pertama kali situ orang Jawa Tengah yang datang ke sini Pak beli dari sini harga 23 juta dan buat itu jadi Avanza. DP Avanza. Jantan betina. Jantan betina sampean bawa jantane, Mas Jack bawa betinane. Oh, iya, saya dapat uang 50 tak pakai DP Avanza. Saiki Avanzane ya ijek. Isik. Iki kenang-kenangan. Iya. Gentenge kaya kok wedhus. Siji, temboke iki ya kok wedhus siji. Dadi lek ngomongne iki ngomongnya legine lek pahite wis domone kok mau kan. Jadi kan istilahnya memang itu ternak itu kalau memang kita tekuni memang juga ada income. Jadi oke lah teman-teman istilahnya sampai di sini dulu perbincangan kita sama Pak Agus Triyono. Kemungkinan kalau ada yang minat dari hasil kawinannya dari Kendit yang kepalanya ekstrim nanti bisa langsung japri ke nomor HP-nya Pak Agus Triyono. Gitu kan ya? Iya, siap. Ya, jadi sampai di sini dulu teman-teman, tapi sebelum saya akhiri jangan lupa terus ikuti channel kami dan tombol like, subscribe dan komen di bawah video. Akhirnya dari saya cukup sekian saja. Berita Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan matur sembah nuwun. Sami-sami. Ya. Sukses selalu. Sami-sami dan sukses iki kandhane gede meneh.